untuk zaman sekarang nggak setuju karena banyak kok yang mungkin secara pendidikan dia belum tinggi tapi dia cukup worth it untuk dimiliki ya. Kecuali kalau orang-orang zaman dulu yang masih mentingin bibit, bebet, bobot dan bobotnya semuanya itu kan pasti diperhitungkan. Tapi kalau sekarang enggak sih, enggak apa-apa, enggak salah yang penting seimbang. Kalau aku sih setuju ya sama hal itu. Soalnya kalau menurut aku sendiri setara itu cukup penting sih, terutama dalam hal yang kayak ras, agama, ekonomi. Menurutku setara itu cukup penting sih. Soalnya misal nih kita misal nggak setara dalam bentuk ras gitu, kan kita pasti punya budaya yang berbeda ya. Kalau misalnya beda nggak setara gitu. Nah, menurutku budaya yang berbeda itu pasti mempengaruhi sama pemikiran kita juga gitu, dan pemikirannya pasti juga berpengaruh sama prinsipnya kita kan. Nah, menurutku kalau misalnya berbeda budaya, berbeda prinsip, menurutku itu akan sulit sih. Kayak misal nggak tahu ya, amit-amit gitu, mungkin nanti ada permasalahan atau apapun itu yang berhubungan sama ras, budaya, menurutku tuh cukup krusial dalam sebuah pasangan, dalam sebuah hubungan gitu. Dan menurutku kalau misalnya kita setara dalam hal-hal itu paling nggak bisa mengurangi permasalahan lah dalam sebuah hubungan. Walaupun ya pasti dalam sebuah hubungan pasti ada masalahnya gitu ya. Cuman paling nggak bisa dikurangi. Terus bisa kalau misalnya setara dalam ekonomi nih, misal kita bisa sama-sama bantu pasangannya kita satu sama lain gitu. Kalau menurutku sendiri sih kayaknya enggak sih. Soalnya aku sama pasanganku sendiri tuh menomor sekiankan tadi apa ya, prinsip. Terus kalau prinsip sih mungkin iya, tapi kalau misal ekonomi, ras dan lainnya tadi tuh enggak. Soalnya eh, kebetulan tapi kita sama-sama Jawa sih, sama-sama Jawa, tapi mungkin kalau ekonomi itu kita tipenya itu ya saling saling support gitu loh. Misalnya kita nggak ada uang, ya satunya bisa ngimbangin ataupun sebaliknya. Atau nggak gitu ya nggak usah ngeluarin kalau bisa gitu. Nah, kalau untuk ya yang lainnya mungkin nggak seberapa penting, karena yang paling penting itu sebenarnya dalam hubungan itu emang komunikasi. Gimana pun juga maupun ada masalah ataupun enggak, tapi komunikasi itu yang membuat sebuah hubungan itu bertahan. Kalau menurutku sendiri, aku kurang setuju karena pacarku yang sekarang kebetulan itu kan aku Jawa, kebetulan pacarku yang sekarang itu Ampiang, jadi dia ada Cinanya, tapi terus kan aku Jawa, jadi menurutku itu aku kurang setuju sama pernyataan tersebut. Tapi untuk emang sih untuk segi ekonomi kita semua sebagai manusia pasti ada rasa kayak insecure itu kan. Tapi menurutku sejauh ini sih fine fine aja, walaupun menurutku dia lebih dalam segi ekonomi dia lebih tinggi dari aku. Menurutku fine fine aja karena yang menurutku sendiri paling penting itu ketika ngobrol, hal komunikasinya itu yang bisa bikin aku setara sama dia. Karena kalau kita udah ngobrol dan udah nyambung, itu menurutku semuanya itu udah nggak penting, karena yang penting itu cara pemikiran, cara ngobrolnya kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada setujunya ya, tapi juga ada nggak setujunya juga gitu. Tapi yang aku setujunya tuh karena gini, memang mungkin benar ya kita harus setara. Setara itu maksudnya dalam hal misalnya prinsip terutama. Prinsip itu penting kalau menurutku. Soalnya kalau misalnya prinsipnya sama-sama satu tujuan, itu bakalan lancar. Kalau misalnya sudah dari awal sudah prinsipnya sudah beda, satunya kayak prinsipnya misalnya aku bakal setia sama satu pasangan, tapi setelah itu malah yang ceweknya ternyata nggak seprinsip sama itu, jadi kayak dia nggak bisa jaga, itu bakalan nyakitin pasangannya sendiri gitu menurutku itu. Lalu untuk dari mungkin agama atau hal lainnya sih menurutku sih ya nggak harus setara juga, maksudnya mungkin kalau emang kita namanya cinta kan biasanya juga biasa menerima, saling menerima satu sama lain gitu, jadi nggak ada kata maksudnya kayak cinta itu harus setara gitu. Tapi ya emang mungkin dalam hal mungkin kayak misalnya sama-sama ngasih feedback itu mungkin perlu juga kadang, tapi nggak mesti harus setiap saat harus feedback gitu loh, karena kita juga harus ngerti pasangan kita itu gimana orangnya, terus kayak juga harus bisa ngenalin pasangan sendiri, jadi dia tuh butuh butuh apa gitu misalnya. Ya kita nggak berharap feedback, tapi mungkin kalau misalnya suatu saat mungkin bakalan dapat feedbacknya gitu. Kan itu tergantung dari pasangannya ya, karena hubungan itu berlandaskan oleh kepercayaan. Kalau misalnya saya lebih tinggi dari wanitaku, aku harus berani mengayomi dia. Kalau misalnya perempuanku lebih tinggi, ya aku harus memantaskan diriku seperti apa ke wanitaku tadi. Belajar.
Kalau menurutku sendiri mungkin udah kebiasaan dari dulu, udah maksudnya karena budaya patriarki udah kayak tertanam gitu loh. Jadi sebenarnya aku sih nggak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi apalagi tipe pasanganku ini cewek-cewek yang mandiri, karena dari dulu emang dia sendiri-sendiri kemana. Terus kalau bahkan sampai sekarang misal kalau dia ada kepentingan gitu, tapi nggak terlalu membebankan ke aku sendiri gitu. Jadi apa-apa dia sendiri, terus nggak mau aku ngikut campur gitu. Jadi udah. Penting banget sih menurutku. Soalnya ya kalau misalnya dalam sebuah hubungan yang menjalanin kan dua-duanya gitu, cowoknya sama ceweknya. Kalau misalnya effortnya cuma salah satu aja, misal cowoknya effortnya lebih besar aja atau ceweknya effortnya lebih besar aja, pasangan yang satunya kan pasti akan merasa lebih capek dong. Pasti kayak kita udah effort besar tapi pasangan satunya kayak nggak effort, kayak tidak ada perasaan dalam hubungan ini, atau tidak ada effort gitu ya sama pasangan satunya, pasti akan merasa capek lah pasangan yang punya effort yang lebih besar gitu. Jadi menurutku effort itu perlu banget sih buat setara, soalnya yang jalanin kan dua orang, nggak cuma satu aja. Kalau menurutku sama pasanganku yang sekarang sangat dibilang setara dalam hal pengorbanan itu berarti. Lebih banyak dia malah gitu sih. Tapi mungkin ini pertama kalinya aku ngerasain hubungan take and give ya. Kalau dulu itu aku cuma give and give toh, aku selalu ngasih. Tapi kalau ini aku ngerasain menerima dari pasangan. Kebetulan karena aku adalah orang yang sangat menolak patriarki. Jadi dari dulu tuh aku selalu berpikir aku bisa sendiri, aku gak butuh laki-laki. Tapi ketika aku bertemu sama orang ini, itu semua kan terpatahkan. Tapi tetap ada kebiasaan-kebiasaan yang masih aku jalani. Jadi kayak gak, kalau dia yang terlalu berlebihan itu menurutku kayak gak adil gitu loh. Jadi aku juga mau ngasih treatment yang sama ke dia. Ya, misalnya dia A juga, aku juga harus A. Terus misalnya kalau tadi yang case-nya kayak dia nggak boleh ngonceng cewek lain, itu menurutku fine-fine aja sih, nggak apa-apa, karena dia juga punya sahabat cewek dan aku juga punya sahabat cowok. Jadi kalau dia mau ngonceng cewek lain tuh it's okay, karena aku sendiri pun juga sering keluar sama temenku cowok yang biasa aja gitu. Jadi menurutku ya fine-fine aja. Kalau bisa sih ya sama 50-50, tapi lebih banyaknya itu kalau menurut prinsipku lebih banyak itu yang laki lah, lebih banyak harus memberikan effort yang lebih banyak. Karena kalau saya sendiri itu harus berkorban untuk yang dicintai itu tadi. Ya itu aja. Kalau effort sih mungkin nggak mesti juga ya. Kadang ya emang kalau misalnya dari aturannya sendiri kan mungkin cowok harus lebih effort ya biasanya gitu ya. Tapi ya kalau misalnya bisa sama-sama effort sih menurutku juga oke lah gitu. Soalnya ya yang saya rasakan sekarang ya sama-sama effort gitu. Oke.